re mi fa sol la si do. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Albertus Sebastian Bagas Purwidianto. Saya dari kelas PPG 3C dengan NIM 411232203. Halo guys, perkenalkan nama aku Cika Maharan Putri dari kelas PPG 3C NIM 411232207. Hai, kenalin namaku Dilar Tastiana. Aku dari kelas PPG 3C NIM 411232209. Oke, kenalin, nama aku Muhammad Alfian Ardiansyah. Aku dari kelas PPG 3C. Aku dari NIM 411232215. Saya Musyafa Bayustiaki, kelas PPG 3C, NIM 411232218. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami, kelompok Magister. Kali ini kami akan membahas tentang genset. Genset atau generator set adalah salah satu komponen pada bangunan gedung yang berfungsi sebagai sumber daya listrik cadangan yang otomatis bekerja saat listrik utama padam. Genset menjamin keselamatan jiwa saat terjadi kebakaran seperti penerangan darurat, menjamin fungsi pompa hidran, serta mendukung beban kritis yang tak boleh terputus seperti ruang ICU ataupun pusat data. Genset juga meminimalkan kerugian finansial akibat terhentinya operasional, serta dapat menjadi sumber daya utama sementara pada bangunan gedung yang belum terjangkau oleh PLN. Nah, setelah kalian tahu tentang genset, langsung saja kita ke pembahasan. Pernah nggak sih kalian mikir dari mana datangnya listrik yang menyalakan lampu kamar kalian, mencas HP, sampai menghidupkan satu kota? Jawabannya bukan sihir, tapi sebuah alat keren bernama generator. Secara sederhana, generator adalah perangkat yang mengubah energi mekanik atau energi gerak menjadi energi listrik. Generator tidak menciptakan listrik dari nol, melainkan memompa muatan listrik agar bisa mengalir melalui sirkuit. Prinsip kerjanya didasarkan pada hukum induksi elektromagnetik yang ditemukan oleh Michael Faraday. Ketika sebuah kumparan tembaga diputar di dalam medan magnet, perubahan medan magnet tersebut akan memaksa elektron-elektron di dalam tembaga untuk bergerak. Nah, pergerakan elektron inilah yang kita sebut sebagai arus listrik. Sistem generator modern terdiri dari beberapa komponen utama. Pertama, ada mesin penggerak atau engine yang membakar bahan bakar seperti solar atau bensin untuk menghasilkan gerakan. Gerakan ini kemudian memutar rotor, yaitu bagian dalam generator yang menghasilkan medan magnet. Terakhir ada stator, yaitu bagian yang diam dan berisi gulungan kawat, tempat arus listrik tersebut akhirnya ditangkap dan disalurkan. Dari generator portable kecil di rumah-rumah sampai generator raksasa di pembangkit listrik tenaga air, sistem ini menjadi tulang punggung kenyamanan hidup modern kita. Jadi, tanpa generator, dunia kita mungkin akan jauh lebih gelap. Dan selanjutnya ada bahan bakar. Bahan bakar pada sistem genset berfungsi sebagai sumber energi utama untuk proses pembakaran di dalam engine agar mesin dapat menghasilkan tenaga. Jenis bahan bakar sangat mempengaruhi performa, efisien, daya tahan mesin, serta biaya operasional genset. Bahan bakar yang paling sering digunakan adalah solar atau diesel karena lebih hemat, memiliki tenaga yang besar, dan cocok digunakan untuk genset kapasitas menengah hingga besar. Selain diesel, ada juga genset berbahan bakar bensin yang biasanya digunakan pada genset kecil karena lebih mudah dioperasikan dan suara mesin lebih halus. Genset berbahan bakar gas juga mulai banyak digunakan karena lebih ramah lingkungan dan menghasilkan emisi yang lebih rendah dibanding solar maupun bensin. Setiap bahan bakar memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Solar lebih efisien dan kuat untuk penggunaan jangka panjang, tetapi menghasilkan asap, suara yang lebih keras, dan memerlukan perawatan mesin yang lebih rutin. Bensin memiliki kelebihan mudah didapat, starter lebih ringan, dan cocok untuk genset portable. Namun konsumsi bahan bakarnya lebih boros dan mudah terbakar sehingga penyimpanannya harus hati-hati. Sementara itu bahan bakar gas lebih bersih dan ramah lingkungan, tetapi membutuhkan instalasi khusus serta pasokan gas yang tidak selalu tersedia di semua daerah. Oleh karena itu,
pemilihan bahan bakar genset harus disesuaikan dengan kebutuhan daya, biaya operasional, dan kondisi penggunaan genset tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas sistem pendingin dan juga sistem gas buang pada genset. Sistem pendingin adalah rangkaian komponen yang menyerap dan membuang panas berlebih dari proses pembakaran mesin genset. Maksud dan tujuannya adalah menjaga suhu operasional mesin tetap dalam batas aman, yaitu di antara 80 sampai dengan 95 derajat Celcius. Kemudian mencegah overheating, mempertahankan viskositas oli, serta memperpanjang umur komponen mesin. Fungsinya, menyerap panas dari blok mesin dan kepala silinder, mengalirkan ke radiator, mendinginkan cairan pendingin dengan bantuan kipas, menstabilkan suhu mesin dengan termostat, dan melindungi mesin dari kerusakan termal melalui sensor suhu yang mematikan genset otomatis jika suhu berlebih. Genset skala gedung umumnya menggunakan sistem pendingin cairan liquid cooled dengan radiator karena lebih efektif untuk kapasitas besar dan operasi kontinu. Lalu ada sistem gas buang. Sistem gas buang adalah saluran yang mengalirkan gas hasil pembakaran dari ruang bakar menuju lingkungan luar gedung. Maksud dan tujuannya adalah mencegah akumulasi gas beracun di ruang genset, menghindari risiko kebakaran atau ledakan, mengurangi kebisingan, serta mematuhi standar keselamatan dan lingkungan. Fungsinya mengalirkan gas ke atmosfer luar, meredam suara ledakan melalui muffler, menurunkan suhu gas buang sebelum dilepas, mencegah gas masuk kembali ke ruang gedung dengan rancangan cerobong yang tepat, melindungi komponen lain dengan isolasi termal dan sambungan fleksibel, serta mengurangi emisi polutan jika dilengkapi katalisator. Dalam aplikasi gedung, pipa gas buang harus diisolasi tahan panas, tidak menyentuh material mudah terbakar, dan ujung cerobong keluar dari atap dengan ketinggian cukup agar tidak terhisap kembali oleh sistem ventilasi gedung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai starting genset. Nah, starting genset adalah proses awal untuk menyalakan mesin genset sampai mesin bisa hidup stabil dan siap menghasilkan listrik. Prinsipnya mirip seperti menyalakan mesin mobil atau motor, tetapi pada genset sistemnya biasanya lebih terkontrol karena harus mampu menyuplai beban listrik. Nah, genset terdiri dari dua bagian utama, yaitu engine atau mesin penggerak dan alternator atau generator listrik. Saat mesin berhasil menyala, poros mesin akan memutar alternator, lalu alternator akan menghasilkan energi listrik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis sistem starting genset. Yang pertama, terdapat jenis manual starting. Pada sistem ini, genset dinyalakan secara manual oleh operator. Contohnya, operator menekan tombol start, memutar kunci kontak, atau menarik tuas starter pada genset kecil. Sistem ini biasanya digunakan pada genset kecil atau genset cadangan yang tidak terlalu sering digunakan. Selanjutnya, kita akan masuk ke jenis starting genset, yaitu electric starting. Ini adalah sistem starting yang paling umum pada genset modern. Genset menggunakan motor starter yang mendapatkan tenaga dari aki atau baterai. Nah, untuk urutan kerjanya kira-kira seperti ini. Yang pertama, tombol start ditekan atau sinyal start diberikan. Kemudian, aki mengirim arus listrik ke motor starter. Selanjutnya, motor starter memulai flywheel mesin. Nah, mesin mulai melakukan proses pembakaran. Setelah mesin hidup, motor starter berhenti bekerja. Mesin genset berjalan normal dan mulai memutar alternator. Kekurangan dari jenis genset ini yaitu kalau akinya lemah atau kabel longgar atau starter motor rusak, genset bisa gagal untuk menyala. Kemudian, jenis starting genset selanjutnya adalah jenis automatic starting. Automatic starting adalah sistem genset yang bisa menyala sendiri ketika terjadi kondisi tertentu. Misalnya saat listrik padam. Biasanya sistem ini menggunakan AMF atau ATS. AMF sendiri adalah Automatic Main Failure, yaitu sistem yang mendeteksi kegagalan listrik utama. Sedangkan ATS adalah Automatic
automatic transfer switch, yaitu sistem yang memindahkan sumber listrik dari PLN ke genset atau sebaliknya. Nah, untuk kerjanya kira-kira seperti ini. Listrik PLN padam, kemudian panel AMF mendeteksi gangguan. Panel memberikan perintah start ke genset. Genset menyala dan mencapai tegangan staf frekuensi yang stabil. Selanjutnya, ATS memindah beban dari PLN ke genset. Saat PLN kembali normal, ATS memindah beban kembali ke PLN. Nah, genset tetap menyala sebentar untuk pendinginan sebelum genset mati secara otomatis. Sistem ini banyak dipakai di gedung, rumah sakit, hotel, pabrik, pusat data, dan bangunan yang membutuhkan listrik cadangan otomatis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem akustik genset. Nah, sistem akustik genset adalah sistem yang digunakan untuk mengurangi kebisingan yang dihasilkan oleh genset. Genset menghasilkan suara yang cukup besar karena adanya pembakaran mesin, getaran, putaran kipas, sistem knalpot, dan aliran udara pendingin. Jadi, sistem akustik bukan hanya menutup genset, tetapi harus dirancang supaya suara berkurang tanpa mengganggu sirkulasi udara dan pembuangan panas. Sumber kebisingan pada genset biasanya berasal dari suara mesin. Mesin diesel menghasilkan suara dari proses pembakaran, mesin gerakan komponen, dan gerakan piston. Selanjutnya, sumber kebisingan lainnya adalah suara knalpot, kipas pendingin, getaran mesin, dan suara alternator. Untuk komponen sistem peredam suara genset, yang pertama ada silent box atau acoustic enclosure. Silent box adalah rumah atau penutup genset yang dirancang khusus untuk meredam suara. Biasanya digunakan pada genset outdoor maupun indoor. Silent box umumnya terdiri dari rangka baja, panel plat besi, lapisan peredam suara, ventilasi udara masuk dan keluar, pintu akses perawatan, exhaust duct atau saluran knalpot. Silent box yang baik tidak boleh terlalu tertutup rapat karena genset tetap membutuhkan udara untuk pembakaran dan pendinginan. Jenis selanjutnya yaitu material peredam suara. Material peredam dipasang pada dinding bagian dalam ruang genset atau silent box. Contoh material yang sering digunakan adalah rock wall, glass wall, acoustic foam, perforated plate, mesh loaded vinyl, dan panel sandwich akustik. Fungsi material ini adalah menyerap energi suara supaya tidak banyak dipantulkan atau keluar ke lingkungan sekitar. Biasanya lapisan peredam dibuat dengan susunan seperti plat luar, material peredam, lapisan pelindung atau perforated plate. Nah, untuk bagian selanjutnya yaitu exhaust silencer. Exhaust silencer adalah peredam suara pada jalur knalpot genset. Fungsinya mirip seperti knalpot kendaraan, yaitu menurunkan kebisingan gas buang pada genset besar. Silencer sangat penting karena suara knalpot bisa menjadi sumber kebisingan paling dominan. Jenis silencer antara lain, yang pertama adalah residential silencer untuk kebutuhan standar, kemudian ada critical silencer untuk peredaman lebih tinggi, dan selanjutnya terdapat hospital grade silencer untuk area yang sangat sensitif terhadap kebisingan. Semakin tinggi tingkat pemadaman, ukuran silencer semakin besar dan harganya semakin mahal. Selanjutnya terdapat air inlet dan air outlet silencer. Genset butuh udara untuk masuk dan untuk pembakaran dan pendinginan. Namun, lubang udara juga bisa menjadi jalur keluarnya suara. Karena itu, pada bukaan udara masuk dan keluar dipasangi air inlet silencer dan air outlet silencer. Biasanya bentuknya berupa saluran udara dengan sekat-sekat akustik atau acoustic lever. Tujuannya agar udara tetap bisa mengalir, tetapi suara tertahan dan berkurang. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam anti-vibration mounting. Anti-vibration mounting adalah dudukan peredam getaran yang dipasang di bawah genset. Fungsinya mengurangi rambatan getaran ke lantai, mengurangi suara akibat getaran struktur, menjaga mesin lebih stabil, mengurangi resiko kerusakan akibat vibrasi berlebih. Untuk bagian selanjutnya kita masuk ke flexible joint. Flexible joint digunakan pada sambungan pipa knalpot atau saluran tertentu agar getaran mesin tidak langsung merambat ke pipa dan struktur bangunan. Tanpa flexible joint, getaran dari genset bisa membuat pipa bergetar, menimbulkan suara tambahan,
bahkan menyebabkan retak atau kerusakan sambungan. Untuk prinsip kerja dari sistem akustik genset yaitu yang pertama, menyerap suara. Material seperti rock wool atau glass wool menyerap energi suara sehingga suara tidak banyak mematur. Selanjutnya menghalangi rambatan suara, mengurangi suara knalpot, mengatur jalur udara, serta mengurangi gerakan. Di sini aku mau jelasin tentang jenis-jenis genset, yaitu genset open type dan genset silent type. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu genset open type merupakan genset yang memiliki konstruksi terbuka tanpa penutup atau kanopi pelindung. Komponen mesin dan alternator pada genset ini dapat terlihat secara langsung dari luar. Karena tidak memiliki pelindung suara, genset open type menghasilkan tingkat kebisingan yang cukup tinggi saat beroperasi. Genset open type umumnya digunakan pada area industri, proyek konstruksi, pabrik, dan lokasi terbuka yang tidak terlalu mempermasalahkan kebisingan. Keunggulan genset jenis ini adalah proses perawatan dan perbaikan lebih mudah karena seluruh komponen mesin dapat diakses secara langsung. Selain itu, harga genset open type relatif lebih murah dibandingkan genset silent type. Namun, kekurangannya adalah tingkat kebisingan yang tinggi dan komponen mesin lebih rentan terhadap debu, hujan, serta kondisi lingkungan luar. Masuk ke jenis genset kedua, yaitu genset silent type. Genset silent type sendiri merupakan genset yang dilengkapi dengan kanopi atau penutup khusus yang berfungsi untuk meredam suara mesin selama genset beroperasi. Penutup tersebut biasanya dibuat dari bahan logam dan dilengkapi lapisan peredam suara sehingga tingkat kebisingannya jauh lebih rendah dibandingkan genset open type. Genset silent type banyak digunakan pada area yang membutuhkan kondisi lingkungan lebih tenang seperti rumah sakit, perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan kawasan pemukiman. Selain meredam suara, kanopi pada genset silent type juga berfungsi melindungi mesin dari panas, hujan, dan debu. Akan tetapi, genset silent type memiliki harga yang lebih mahal dan proses perawatannya sedikit lebih sulit karena mesin tertutup oleh kanopi. Nah, bagaimana? Sekarang teman-teman tahu perihal tentang genset. Semoga video ini bisa menjadi insight buat teman-teman dan nantinya membantu buat teman-teman untuk mengulik informasi lebih lanjut tentang genset. Mungkin demikian video dari kelompok kami. Selebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.